Pandemi corona juga berdampak pada penjualan parsel lebaran yang mengalami penurunan hingga 90%. Menurut pedagang, tren parsel saat ini beralih pada bingkisan yang berisi sembako dan makanan. Berikut laporan Yasin Idris dan juru kamera Bowo Iman. Anda sudah menyiapkan parsel untuk kerabat Anda? Nah, jika belum, saya akan mengajak Anda untuk mencari informasi kira-kira parsel tahun ini trennya seperti apa dan terdampak nggak sih dengan adanya COVID-19 ini terhadap penjualan yang ada di sini. Saya saat ini sudah berada di daerah sekitar Cikini yang memang tiap tahunnya ini menjadi salah satu pusat penjualan di Jakarta. Nah, informasinya yang kami dapatkan untuk penurunan penjualan ini turun hingga 90%. Tidak hanya turun saja, tapi untuk jumlah penjual pun saat ini dibatasi oleh pemerintah sehingga tidak semua masyarakat bisa berjualan di sini. Bahkan tadi beberapa penjual bercerita untuk barang-barang yang dipajang itu juga harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak, diakibatkan ataupun dikhawatirkan nantinya akan mendatangkan kerumunan massa. Sehingga hanya beberapa barang saja yang boleh dipajang untuk nantinya dipilih oleh pembeli, sehingga nanti apabila pembeli ingin membeli, dia bisa memesan kemudian baru dibuatkan oleh penjual yang ada di sini. Nah, tadi kami juga berbincang dengan beberapa pedagang yang ada di sini. Mereka mengatakan untuk tren tahun ini untuk keramik seperti jenis parsel di belakang itu sekarang sudah tidak terlalu signifikan lagi permintaan pasar, dikarenakan memang saat ini kebutuhannya lebih kepada makanan. Bahkan parsel yang biasa kita lihat pada umumnya yang berisikan snack-snack seperti ini, saat ini pun permintaannya juga sudah turun dikarenakan masyarakat banyak membutuhkan logistik. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pelanggan yang juga datang ke sini. Kemudian ini berbeda, dia tidak membeli parsel secara utuh tapi memesan jasa untuk penataan parselnya. Selamat siang. Selamat siang. Pak, dengan Pak siapa, Pak? Waskito. Pak siapa, Pak? Waskito. Waskito. Waskito, ini bisa dijelaskan, Bapak tadi datang sini dengan membawa bahan makanan, Pak, ya, kemudian menata di sini. Rendang, terus kemudian dikemas supaya lebih indah kelihatannya dan akan dikirimkan ke pelanggan yang memesan. Yang memesan ya? Ya. Nah, Pak, idenya kenapa? Biasanya kan makanan, kemudian keramik-keramik, kenapa milih makanan, Pak? Ya, biar agak berbeda karena kan tahun ini orang butuh makanan ya. Butuh makan, jadi kita produksi rendang dan lainnya supaya lebih terpakai. Ya, tepat. Ini kan kita masih dalam suasana virus corona gitu. Bapak kan hunting sendiri datang ke sini, artinya sempat khawatir juga nggak, Pak? Ya, kekhawatiran ada. Cuma kan kita harus waspada dengan imbauan pemerintah, memakai masker dan jaga jarak. Saya rasa udah cukup aman lah. Dan tidak terlalu lama juga kan di sini. Ya. Bapak biasanya tiap tahun berlangganan untuk memberikan kepada kerabat? Melihatnya seperti apa, Pak, perbedaannya tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ini lebih sedikit sih, cuma nggak masalah. Kita harus tetap optimis lah. Tetap optimis ya. Terima kasih banyak, Pak Waskito, informasinya. Nah, itu pemirsa tadi beberapa informasi juga baik dari penjual, kemudian pembeli yang ikut merasakan dampak dari adanya COVID-19 sehingga membuat penjualan dari parsel-parsel yang ada di sini menurun secara drastis. Tentunya kita berdoa semoga COVID-19 cepat terselesaikan sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dari Jakarta, Yasin Idris, Bowo Iman, TV One mengabarkan.